Halo, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar lagi mengenai satu materi dalam fisika, yaitu tentang asas Black. Apa itu asas Black? Seperti yang kita tahu, asas Black ini erat kaitannya dengan salah satu materi fisika yang kita sebut dengan kalor. Ya, kalor itu adalah energi panas, dan energi panas itu bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di asas Black ini kita akan belajar mengenai dua buah benda dengan suhu yang berbeda, tetapi dua benda itu kita bisa campurkan atau kita bisa dekatkan, ya, bersentuhan sehingga ada proses yang namanya melepas atau proses menerima kalor. Asas Black menyatakan bahwa setiap kalor yang dilepas akan sama jumlahnya dengan kalor yang diterima oleh suatu benda. Jadi kita bisa rumuskan Q lepas sama dengan Q terima. Pertanyaannya, manakah yang melepas kalor dan manakah yang menerima kalor? Bagian yang melepas kalor adalah zat atau objek dengan suhu yang lebih tinggi. Ya, atau kita bisa sebut benda yang lebih panas, dia yang akan melepas kalor. Sedangkan untuk benda yang bersuhu rendah atau benda yang lebih dingin, kita bisa bilang untuk benda ini dia akan menjadi penerima kalor. Ya, jadi ketika ada dua benda, satu bersuhu panas dan yang satu bersuhu dingin, bersuhu rendah, dan keduanya itu dicampurkan, maka akan terjadi proses melepas kalor dan yang satunya akan menerima kalor. Nah, inilah yang kita sebut dengan asas Black. Lalu bagaimana dengan pembahasan soalnya? Kita coba lihat untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, di sini saya sediakan ada air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana 25 derajat Celcius dan kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Ya, salah satu ciri dari untuk soal asas Black ini adalah adanya suhu campuran, atau di sini kita bisa sebutkan sebagai suhu kesetimbangan. Suhu kesetimbangan ini adalah suhu di mana ketika dua buah benda, yang satu bersuhu panas dan yang satu bersuhu dingin, kita campurkan sehingga membentuk, ya, sehingga suhu yang terjadi antara kedua benda itu merupakan suhu kesetimbangan. Kesetimbangan ketika kedua benda sudah dicampurkan. Nah, untuk tips pengerjaan soal ini kita bisa menulis dulu apa yang diketahui. Ya, pertama ada air, kita tulis masanya 0,5 kg. Bersuhu berarti T 100 derajat Celcius. Lalu ada satu objek lagi yaitu bejana dari aluminium. Kita bisa tulis aluminium. Massa aluminium 0,5 kg dan suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis airnya 4200, ya, kita tulis di sini, maka kita akan mencari suhu campuran, ya. Nah, dari sini setelah data-data ini kita tulis, kita bisa mulai menganalisis manakah yang akan menjadi Q lepas dan mana yang akan menjadi Q terima. Untuk Q lepas, ingat seperti penjelasan saya tadi, benda atau zat yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi.
Maka dari sini kita bisa tulis air nantinya akan menjadi Q lepas yang melepas kalor. Sedangkan aluminium karena suhunya 25 derajat Celcius, dia akan menjadi Q terima, yaitu zat yang menerima kalor. Sebagai perbandingan ya, sebagai gambaran untuk kalian bisa lebih menganalisa soal ini, kalian bisa menggambar grafik perubahan wujud air ya. Kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini. Anggaplah di sini suhunya 25 derajat Celcius. Di sini adalah letak aluminium. Lalu di sini ada 100 derajat Celcius dan di sini adalah air. Ketika aluminium dan air dicampur, sampailah mereka pada suhu campuran atau suhu kesetimbangan. Di sini saya simbolkan TC. Ya, jadi untuk suhu campuran itu letaknya di tengah, di sini, campuran antara aluminium dan air. Nah, ketika kalian sudah menggambar ini, maka dengan mudah sekali kalian bisa masukkan rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Apa rumus Q? M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Ya, ingat untuk Q lepas kita masukkan air, maka kita bisa mengganti M menjadi 0,5 kali C, tentunya C air ya, 4200 dan delta T. Air letaknya di sini ya, dari awalnya 100 sekarang menjadi TC. Awalnya suhu 100 derajat ya, sekarang menjadi TC. Kita nggak tahu nih tengah-tengahnya berapa. Maka kita bisa mencari delta T itu selisih ini. Ya. Jadi kita bisa masukkan delta T-nya 100 dikurangi TC, yang tinggi dikurangi yang rendah. Lalu sama dengan Q terima yaitu aluminium 0,5 kali 900 kali delta T. Ketika kita lihat delta T aluminium awalnya 25 derajat Celcius sekarang menjadi TC. Ya. Maka delta T-nya adalah selisih ya kan antara keduanya. Kalau dari analisis kita, nilai TC tidak mungkin kurang dari 25. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai TC itu kan lebih besar. Maka kita bisa tulis delta T adalah TC dikurangi 25. Karena kita akan mencari perbedaan suhunya. Ya. Lalu kita bisa sederhanakan, kita coret ya. Kita coret 100 dengan ini. Lalu kita bisa kalikan 42 kali 100 4200 dikurangi 42 TC sama dengan 9 TC dikurangi 9 kali 25 225. Lalu kita pindah ruas, berarti minus 51 TC sama dengan, berarti kita bisa hitung di situ 225. Kita langsung tambah ya dengan 4200. 225 tambah 4200 itu minus 4425. Lalu kita tinggal membagi sehingga TC kita dapati 4425 dibagi 51. Nah, kita ketemu nih nilainya 86,7 derajat Celcius. Gitu. Ya, jadi dari sini kita belajar bagaimana menyelesaikan soal mengenai asas Black dan terbukti ya suhu campuran di sini kita dapatkan 86,7 derajat yang artinya suhu campuran ini merupakan suhu yang terletak di antara 25 derajat Celcius sampai ke 100 derajat Celcius. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.